Ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau seandainya aku di surga? Kalau seandainya aku masuk surga, surgaku tidak sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya aku masuk neraka, maka aku tidak bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini pucat masih mikirkan masalah ini. Kalau seandainya aku masuk surga, ya aku masuk surga tapi tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW mengasih anta ma'aman ahbabta. Ini hadis yang kecil, sedikit, tetapi yang paling dicintai sama para sahabat. Para sahabat itu tidak pernah senang dengan hadis Nabi SAW melebihi hadis ini. Kamu bersama siapapun yang kamu cintai nanti di hari kiamat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Terakhir kita membahas tentang asy-syafa'ah atau syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya syafaat itu terbagi menjadi 5. Ada 5 macam. Waqad qala an-Nawawi asy-syafa'at khams. Imam Nawawi mengatakan syafaat itu ada 5. Al-ula fi irahati min haulil mauqif. Yang pertama, syafaat jenisnya itu membuat orang tenang dari mauqif atau mahsyar yang sangat menyeramkan, yang sangat menakutkan. Maka setiap orang itu kebingungan di mahsyar nanti atau di mauqif ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua. Ada yang matahari, ya, ada yang matahari itu di atas kita cuma sejengkal saja. Ada karena matahari itu keringatnya sampai membasahi tubuhnya, sampai membanjiri sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai pundaknya, ada yang sampai mulutnya, ada yang tenggelam karena keringatnya sendiri. Di situ semuanya menanti-nanti keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat amat menegangkan. Kondisi di saat itu sangat amat menegangkan. Nah, Nabi Muhammad SAW mengasih syafaat ke beberapa umatnya sehingga mereka itu merasakan yang namanya ketenangan. Ini juga termasuk jenis syafaat. Yang kedua, fi idkhali qaumil jannah bighairi hisab. Yang kedua, syafaat yaitu memasukkan beberapa orang ke surga tanpa hisab. Sudah tanpa hisab lagi, ya. Ini jenis juga syafaat, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW ngasih syafaat, maka langsung masuk jalur VIP, tidak dipertanyakan lagi, tidak dipertanggungjawabkan lagi seluruh amalnya, semuanya makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka masuk surga tanpa hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Ats-tsalitsah fi idkhali qaumin husibu wastahaqul adzab an la yu'adzabu. Yang ketiga adalah sekelompok kaum mereka dihisab dan mereka pantas untuk mendapatkan azab. Artinya dia dihisab dan dia ini termasuk rapotnya merah, pantas untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat Nabi Muhammad SAW memintakan syafaat supaya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis syafaat yang ketiga. Orang mau masuk surga tidak pantas karena ketika dihisab amalnya
banyak rapot merahnya, ya, maka dia perlu untuk diadab terlebih dahulu, perlu untuk masuk neraka terlebih dahulu. Tetapi Nabi Muhammad SAW memintakan, atau beberapa daripada umat, beberapa daripada Nabi para salihin, ya, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak diadab. Ini yang ketiga. Ar-rabi'ah fi ikhraji man adkhalan nar minal usah. Yang keempat, syafaat yang sudah masuk kecemplung, ya, dihisab, diadab, masuk neraka. Syafaat Nabi Muhammad SAW mengeluarkan mereka yang masuk neraka. Ini jenis yang keempat. Yang kelima, fi raf'id darajat fil jannah. Syafaat diangkat derajatnya dari derajat yang bawah ke derajat yang lebih tinggi lagi di surga. Karena kita tahu bahwasanya surga itu darajat, beberapa derajat. Yang di atas bisa menjenguk orang-orang yang di bawah, tapi yang di bawah tidak bisa naik ke atas, kecuali yang dikasih Nabi Muhammad SAW, yaitu syafaat atau beberapa berikan orang-orang saleh, para nabi itu bisa ngangkat, ya, mestinya di tingkat pertama dinaikkan ke tingkat kedua, ya, dinaikkan ke tingkat ketiga, dinaikkan ke tingkat keempat. Yang antara satu dan yang kedua, ya, perbedaannya sangat amat jauh, ya, luar biasa. Yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW, ya, yang syafaat ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang jenis pertama dan jenis kedua, yaitu memberikan ketenangan kepada orang-orang di tengah mahsyar yang begitu menegangkan, dan juga memasukkan kelompok kaum ke surga tanpa hisab. Ini syafaat milik Nabi Muhammad SAW, khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Adapun syafaat yang lainnya, ya, bisa misalkan orang yang menghafal Al-Quran bisa memasukkan, ya, beberapa orang daripada keluarganya untuk masuk surga. Orang-orang yang saleh, ya, para salihin, para siddiqin, ya, mereka bisa memberikan bantuan nanti di akhirat. Tapi yang dua ini milik Nabi Muhammad SAW, yaitu ditenangkan orang-orang mukmin itu nanti di surga. Sampai diriwayatkan bahwasanya orang mukmin nanti di surga ketika orang-orang itu tenggelam dengan keringatnya, mereka itu duduk dengan kursi yang sangat tinggi yang terbuat daripada emas. Ya, luar biasa, ya. Ya, emas itu di surga, ya, dikatakan, kita baca kemarin, batanya surga itu terbuat daripada emas, ya. Batanya satu emas satu perak, satu emas satu perak, ya. Ini kenikmatan di surga. Dan orang yang paling sedikit, ya, orang yang derajatnya paling sedikit di surga, itu orang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu dunia seisinya dikali satu, ya. Jadi punya dunia ini double dua. Itu yang paling sedikit kedudukannya orang di surga. Ada yang mengatakan dikali 10, dunia seisinya, ya, kenikmatan dunia seisinya, dan itu tidak sebanding, ya, karena kalau di surga dikatakan apa? Mala ainun ra'at, ya, tidak pernah dilihat sama mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar sama telinga, wala khatara ala qalbi basan, tidak pernah terlintas daripada di lintasan hati manusia. Sehingga ketika dunia seisinya dikali satu, itu cuma perkiraan saja supaya kita paham, tapi hakikatnya tidak terbesit sama sekali, ya. Sehingga seorang mengatakan daripada ulama, kalau kamu tahu kepingin kenikmatan surga, coba kamu bayangkan kenikmatan dunia ini. Yang paling nikmat kamu bayangkan, kamu bagaimana kamu mendapatkan apa, bayangkan yang paling nikmat, ketahuilah surga di atas itu, ya. Kita bayangkan yang nikmat-nikmat di dunia ini, apa saja yang nikmat-nikmat, ya, punya istana besar, ya, rumahnya, ya, berapa kilo, ya, panjangnya, luasnya berapa meter. Di surga lebih daripada itu. Punya pembantu banyak, di surga lebih daripada itu. Pokoknya yang kita ini pikirkan, maka surga itu lebih daripada itu, ya. Itu bayaran yang terkecil, ya. Dapat 2 dunia seisinya atau 10 dunia seisinya. Ini yang paling kecil. Bagaimana yang paling tinggi,
ya, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tafdhilu bi annahu awwalu man yaqal al-jannah wa awwalu man yadkhulha fa fi sahih Muslim fi kitab al-iman an Anas qala sallallahu alaihi wasallam ana aktharun nas tabi'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra al-bab al-jannah. Ya. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan khususnya beliau adalah apa? Beliau yang pertama kali mengetuk pintu surga dan yang pertama kali masuk ke surga. Yang ini tertera di dalam Sahih Muslim, di dalam kitab iman daripada Sayyidina Anas, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya nanti di hari kiamat. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang yang menikahi seorang janda, maka Nabi Muhammad SAW itu ngasih tips, kalau kamu menikah maka menikahlah perawan, tazawwajul wadudul walud, ya, seorang wanita yang kasih sayang sama kamu dan yang banyak melahirkan anak. Fa inni mubahin bikum yaumal qiyamah, karena aku nanti akan membanggakan kalian di hari kiamat. Nanti Nabi Muhammad SAW akan bangga, ini loh pengikutku yang sangat banyak, ya. Makanya termasuk daripada niat ketika kita menikah adalah kita ini, ya, ingin membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu niat untuk memiliki anak, ya, karena Nabi Muhammad SAW senang. Makanya Nabi Muhammad SAW ini memiliki umat yang sangat banyak nanti di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW ditunjukkan, nah, ada seorang nabi, dia tidak memiliki pengikut kecuali cuma 2 saja. Ada nabi tidak memiliki pengikut kecuali cuma 10 saja, ya. Kemudian ditunjukkan umatnya Nabi Allah Ibrahim atau Nabi Allah Musa sangat amat banyak, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditunjukkan umatnya sawadil a'zam, sangat amat besar. Maka Nabi Muhammad SAW bangga, senang dengan umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini beliau juga mengatakan, wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah, dan aku yang pertama kali mengetuk pintu surga, ya. Dan penjaga surga itu sudah dititip pesan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh pintu ini dibuka kecuali Nabi Muhammad SAW yang mengetuk, ya. Keutamaan ini juga termasuk didapatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini juga dapat untungnya, ya. Kita ini juga ketularan aliran karomah, aliran anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi Muhammad, itu dialirkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, ya. Maka kita juga mendapatkan kemuliaan itu karena kenapa? Karena kita ini termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Sejatinya memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum aidan awwalu man yadkhulul jannah minal umam. Maka umat Nabi termasuk umat pertama yang masuk surga, ya, sehingga dikatakan di dalam hadis Sahih Muslim, ya, beliau SAW mengatakan apa? Nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Kami ini daripada orang-orang terakhir, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini terakhir. Akan tapi nanti kami al-awwalun yaumal qiyamah, kami ini termasuk kelompok pertama nanti di hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kami adalah umat yang masuk surga pertama kali, ya. Enak, ya. Ya, dikatakan bahwasanya nanti umat Nabi Muhammad SAW itu masuk surga 80 shaf, ya. Shaf pertama ini shafnya para sholihin, para siddiqin, ya. Kita ada 80 shaf, ya. Satu shaf itu banyak, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang masuk surga fi suhufil awwalat, di shaf-shaf pertama. Jadi bukan cuma masuk surga dok, masuk surga di shaf pertama bersama para sholihin. Amin Allahumma amin ya Rabb.
Wa inda Tabrani fil Awsat wa Daruqutni an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal jannah hurrimat 'alal anbiya'i kulluhum hatta adkhuluha wa hurrimat 'alal umam hatta tadkhuluha ummati. Diriwayatkan di hadis Tabrani ya fil Awsat dan riwayat Daruqutni daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya surga diharamkan untuk Nabi seluruhnya sampai aku masuk, dan umat Nabi Muhammad SAW, umat selain Nabi Muhammad SAW diharamkan masuk surga sampai umat Nabi Muhammad SAW masuk terlebih dahulu. Wa amma tafdhiluhu bil kautsar fa huwa thabit fi sahih. Adapun Nabi Muhammad SAW dikasih telaga kautsar, maka itu telah ditetapkan di dalam hadis sahih ya, yang Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, atadruna mal kautsar, ya, kalian tahu tak apa itu kautsar? Maka para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan, innahu nahrun wa adani rabbi, sesungguhnya itu sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sumiya bil kautsar likathrati ma'ihi wa 'azama qadrihi wa khairihi, dan dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kautsar karena dari saking banyaknya airnya dan agungnya kedudukannya atau hajm bentuknya ya, dan juga besarnya kebaikannya ya, sungainya airnya banyak ya, luas besar luar biasa ya, dan juga kebaikannya sangat banyak. Qala al-Hafidz Ibn Katsir qad tawatara ya'ni hadithul kautsar min tariqin tufidul qat' an katsir min a'immatil hadits. Kalau sungai Kautsar ini hadisnya itu hadis tawatur, sehingga sudah bisa dipastikan bahwasanya ini ada karena hadisnya itu tawatur. Wa amma tafdhilu fil jannah bil wasilati wad darajatir rafi'ah wal fadilah ruya Muslim min hadits Abdullah bin Umar bin As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salah wahidah sallallahu alaihi biha asran. Adapun khususnya beliau bahwasanya nanti di surga beliau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala wasilah dan darajah yang sangat tinggi. Diriwayatkan di dalam hadis Muslim ya, daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian itu mendengar azan maka ucapkan seperti apa yang dia ucapkan, kemudian salawatlah kepadaku, karena barang siapa yang salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya, akan mendoakannya 10 kali ya. Dan satu salawat dari kita sama daripada Allah kepada kita, itu bedanya luar biasa. Maka beruntung orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sallallahu alaihi wasilah, kemudian mintakan wasilah kepada Allah untukku, kata Nabi Muhammad SAW. Fa innaha manzilah fil jannah, karena wasilah ini salah satu manzilah atau kedudukan di surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Tidak pantas ya, tidak ada yang boleh menduduki manzilah tersebut kecuali satu daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa ya, maka aku mengharap itu adalah tempatku nanti di hari kiamat. Faman sa'ala lil wasilah halat alaihi syafa'ah, maka barang siapa yang memohonkan al-wasilah untukku kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib mendapat syafaatku ya. Nabi Muhammad SAW meminta kita untuk memintakan wasilah, dan itu kita baca setelah doa setelah azan ya. Dan pahalanya apa? Kita mendapatkan surga atau mendapatkan syafaat ya. Kalau sudah dapat syafaat ya dapat surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal wasilah ad-darajah indallah,
alamun ala a'la manzilah fil jannah wa hiya manzilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dari fil jannah wa fi aqrabi amkinatil jannah wa hiya aqrab amkinatil jannah ila al-'arsy. Dan wasilah ini satu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi, dan itu kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rumahnya beliau nanti di surga jadi wasilah itu, dan itu adalah tempat yang paling dekat dengan arsy. Ya, kita sudah tahu bahwasanya kemarin kita baca bahwasanya Nabi Muhammad SAW nanti berdiri di yaminil arsy, dan wasilah ini tempat manzilah kedudukan ya yang paling dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana Rasulullah SAW a'zamul khalqi ubudiyatan li rabbi wa alamahum bihi wa ashadduhum lahu khasyah wa a'zamuhum lahu mahabbah, kanat manzilatu aqrabul manazil ila Allah taala. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling agung, manusia yang paling menghamba, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, paling mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa hiya a'la darajah fil jannah, dan ini tempat yang paling tinggi di surga. Itu tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat pucat pasti mikirkan, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau seandainya aku di surga? Kalau seandainya aku masuk surga, surgaku tidak sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya aku masuk neraka, maka aku tidak bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini pucat pasti mikirkan masalah ini. Kalau seandainya aku masuk surga, ya aku masuk surga, tapi tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW mengasih anta ma'aman ahbabta. Ini hadis yang kecil, sedikit, tetapi yang paling dicintai sama para sahabat. Para sahabat itu tidak pernah senang dengan hadis Nabi SAW melebihi hadis ini. Kamu bersama siapapun yang kamu cintai nanti di hari kiamat. Nah, kalau kita ini diundang presiden itu, wah bangganya luar biasa. Fotonya kita pajang di ruang tamu. Nah, bagaimana kalau seandainya kita diundang makan sama Nabi Muhammad SAW di rumahnya Nabi Muhammad SAW, di wasilah, di tempat yang paling dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keagungan yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kita berupa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amara sallallahu alaihi wasallam ummatahu an yas'aluha lahu liyanalu bihadha du'a az-zulfa wa ziyadatul iman. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya, ya, bukan untuk Nabi, ya, Nabi sudah pasti dapat itu, tapi supaya kita mendapatkan apa? Supaya kita ini, doa kita ini, supaya kita ini mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dikasih tambahan iman. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ya yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, diridhai dengan Nabi Muhammad SAW, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul Fatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul Fatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul Fatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.